Yogyakarta dan Surakarta berbicara dalam bisikan sejarah yang abadi. Dua kota yang menyimpan jiwa Nusantara dalam setiap sudutnya. Di sini, waktu menjadi jembatan yang menghubungkan tradisi dengan kehidupan modern. Menjalin kisah yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dari megahnya arsitektur hingga kehangatan warisan budaya. Setiap langkah membawa kita lebih dalam ke akar yang tak pernah pudar. Ayo kita telusuri jejak-jejak ini, merasakan pesona yang bukan hanya terlihat, tapi terasa dalam setiap hembusan nafas Indonesia. Hey guys, welcome back to my channel, Backpacker Tampan. Kali ini seru banget karena kita balik lagi untuk explore Ambarukmo, the Gateway of Java. Selama beberapa hari ke depan, kita akan explore banyak tempat-tempat menarik dari mulai culture, heritage, sejarah, nature, dan banyak tempat menarik lainnya di beberapa kota. Nah, sebagai pembuka tripnya, kita lagi visit ke sebuah restoran yang unik banget karena konsepnya tuh, wah kalian akan suka banget. Ini kayak konsepnya homey banget, dipadu dengan rumah khas Jawa Tengah banget. Dan yang uniknya restoran ini tuh tepatnya berletak di sebelah rumah pemilik restorannya. Dan yang menurutku paling unik, restoran ini ngambil resepnya dari sebuah buku yang tua banget dari zaman Soekarno. Nama bukunya tuh Mustika Rasa. Jadi kayak bener-bener resep tua khas Nusantara banget. Yuk kita masuk ke dalam ya. Tuh unik banget kan, dibuat khas rumah Jawa Tengah banget dengan segala ornamen-ornamen cantiknya. Bener-bener berasa homey banget. Tuh ada buku-buku di sini dan kayak estetik banget ya nggak sih? Tuh unik ya. Dan yang uniknya lagi, kita tuh kayak makannya akan disatukan di satu meja gini. Jadi nanti kalau misalkan kalian datang bareng strangers gitu, kita akan makan di meja ini. Nah ini ada influencer ibu kota nih. Ini versi kamera. Ada Wangsa. Habis ini kita versi drone ya. Ada Yuki dan Dewi. Kenal. Nah ini dia tadi yang aku bilang, buku Mustika Rasa, di mana resep-resep dari makanan restoran ini tuh diambil dari buku ini. Ini kayak buku pedoman kuliner yang udah tua banget dari zaman Soekarno. Tapi ini lengkap banget karena memang tebel banget. Ini kita review dan unboxing. Nih, tuh tulisannya juga kayak masih ejaan-ejaan lama. Nih, sajur asam pedas. Sayur asam pedas. Sayur menir daun kelor. Sop Julian. Apa tuh sop Julian? Nggak tahu juga, kayak zaman Belanda deh. Lengkap banget buku ini, kayak amazing. Mustika Rasa namanya. Sebenarnya kami tuh tipe orang yang suka belanja buku yang unik-unik, yang menurut kami kayak punya nilai sejarah. Kami beli aja. Saat itu 2000 berapa ya? 2018 kami beli ini. Kami hanya menaruh ini di rak buku aja. Dan baru kepake yaitu tahun 2021 itu ketika resep Madura sudah habis dan kayak bingung rasanya ini mau masak apa lagi ya, pengen kenalin apa lagi nih ke teman-teman gitu kan. Akhirnya terpikirkanlah untuk mengeksekusi buku ini, buku Mustika Rasa warisannya Soekarno. Jadi presiden pertama kita, saya sangat bersyukur presiden pertama kita Insinyur Soekarno ini mempunyai pemikiran yang sangat jauh ke depan, mendokumentasikan makanan-makanan di tahun 1960-an. Ibaratkan ini kayak semacam catatan sejarah tapi dalam bentuk makanan bagi kami. Nah, saat ini tepi kota saya dan istri itu akhirnya membuat ini sebagai proyek berkarya kami dengan menuntaskan sekitar 1.300 resep di dalam buku ini.
Guys, kita sampai di spot kedua, namanya Kano Maritim Baros. Kalau tadi kita kulineran di salah satu hidden gem di Jogja, kali ini kita di daerah Bantul, di Baros. Nah, ini menurut aku masih hidden gem juga karena masih agak belum banyak nih yang mengunjungi tempat ini. Sekarang kita akan main di alam, ke sungai yang bermuara ke laut. Nah, kita akan main kano. Persiapannya kita pakai pelampung dulu biar aman. Uang Saloka udah siap? Siap banget. Kira-kira warna apa ya bagus ya? Menurut kamu ini kurang estetik sih. Kurang estetik ya? Kayak kurang membumi gitu loh. Kayak yang hijau deh yang lebih. Tapi terserah Roka sih kalau sukanya warna itu ya, sok lah. Boleh. Aku pilih yang ini. Cocok. Sabar ya, terima aja. Hari ini warnaku memilih warna oranye karena represent anxiety, karena aku orangnya lumayan anxious. Kalau kamu memang terlihat selalu bahagia ya, jadi makanya dia warnanya kuning. Ini marah nih. Gue catat ya perbuatan kalian. Semua perkataan kalian gue ingat tahu gitu. Kamu memang suka galau-galau gitu orangnya. Tergantung cuaca. Zodiaknya apa, Pisces atau Cancer? Capricorn. Oh, Capricorn. FYI, jalur kano ini panjangnya sekitar 1,7 km one way. Jadi nanti kita harus balik lagi ke tempat tadi semula. So bolak-balik itu 3,4 km. Jadi persiapkan tenaga. Tapi ya oke lah ya, masih chill lah, nggak ngos-ngosan banget. Mungkin ntar ya pas jalur balik kita akan ngos-ngosan apa kita akan lihat ya pokoknya. Bentar ujungnya tuh akan di laut nih. Bentar lagi tuh kita akan menyampai di laut. Jadi untuk mengawali pagi ini kita akan makan soto di Pasar Triwindu. Sotonya katanya terkenal, dijulukinya namanya soto Triwindu karena mungkin letaknya di dalam Pasar Triwindu. Aku nggak expect apa-apa karena aku belum tahu apapun tentang soto ini. So nanti kita akan langsung lihat, because I'm very curious. Nah ini dia tempatnya, tuh kayak di gang gitu. Ini katanya legend banget nih ya, soto ini. So let's go masuk karena aku penasaran banget. Nah ini dia dalamnya. Udah rame banget, padahal ini masih jam 7 pagi. Tuh, udah rame. Nah sotonya sebelah sini. Kita lihat ya. Sebenarnya kayak soto simple gitu sih, kayak cuman nasi campur daging. Aku baru tahu kalau ternyata soto Triwindu itu tuh sejak 1939. Jadi kayak benar-benar udah tua banget. That's why ini legend banget. Dan tempat makannya juga lucu banget karena di depan kita tuh disediain beberapa side dish-nya. Kayak ini ada tempe goreng, terus ini risol ya, nggak tahu dia menyebutnya apa. Terus ini aku nggak tahu ini apa ya. Apa ya ini ya? Nah ini aku baru dapat contekan dari situ. Ini namanya lentok.
Lentok terbuat dari singkong dan kacang tanah. Dan ini ada telur burung puyuh. Nih sotonya, tuh, yummy banget. Karena kayak entah kenapa kayak kelihatannya tuh dagingnya daging seger banget gitu loh. Terus aku pesan gula asam Jawa minumannya es. Nih, biar seger-seger ya kan. Oke, sekarang kita cobain soto Triwindunya. Kita cobain kuahnya dulu. Enak banget, gurih, kayak ada sedikit manis, kayak khas Jawa gitu, manis-manis. Tapi gurih banget. Ini yang dari tadi aku terkesima tuh adalah dagingnya, karena warna dagingnya tuh benar kayak daging seger banget. Kita cobain dagingnya. Dagingnya empuk banget. Aku mau coba tambahin ini paru, biar makin enak. Enak banget, harus coba soto legend Triwindu di Pasar Triwindu Surakarta. Sekarang kita lagi jalan-jalan kemana, Ibu Yuki? Lagi di Pasar Gede, kita mau jajan. Jadi Pasar Gede ini selain tempat pasar tradisional jual sayur mayur dan lain-lain, di sini banyak panganan tradisional gitu. Ada bubur, dawet gitu. Makanya orang juga berburu kuliner ke sini. Ya, yang kita akan cobain penasaran adalah dawetnya nanti Dawet ya. ada dawet. Khas Solo beda ya sama daerah lain. Oh. Ini pasar sebelah sini. Tuh, bagus ya bangunannya, bangunan tua dan dijaga seperti ini biar kayak heritage-nya tetap terjaga. Selamat datang di Pasar Gede. Ramai banget tuh, kayak berbagai macam barang-barang penjual, makanan, minuman, semua ada di sini. Seru banget. Yang khasnya pasar sini tuh es dawetnya nih. Iya. Dawetnya unik karena pakai bubur sumsum. Oh iya. Terus Lengkap, pakai selasi. Oh iya ya. Campur-campur tuh ya es Saya pakai dawetnya. ketan. Ya. Gue sama Kiara. ketan. Ketannya aja banyak kan. Oke. Ibu udah berapa lama Bu jualan di sini, Bu? 15 tahun. 15 tahun, guys. Baru Namanya 15. Mbak Gendut. Ini kita akan coba es dawetnya. Yang dicampur-campur dengan segala jenis bahan ini. Kita aduk dulu biar campurannya merata. Ada cendolnya, habis itu ada ketannya juga. Enak. Enak. Bagus banget ketannya. Enak. Aku paling suka ketannya. Sama. Kayak ada kriuk-kriuk sedikit. Ada teksturnya ya. Harga satu porsinya 10.000 aja. Enak banget kan sambil belanja panas-panas, terus kayak stop dulu berhenti buat menyegarkan batin ini. Oh, batin ya. Kenapa tadi mau belanja apa? Terjadi pergolakan batin gitu. Karena aku introvert banget ya, jadi kayak takut banget. Banget ya. Oh, berasa Diantara wah, aku banyak terkurung, manusia, terkepung iya. oleh manusia-manusia di pasar Iya. ini. Semuanya meminta tanda tangan sama aku gitu enggak? Enggak dong. Nah, ini yang khas di Solo Surakarta ini adalah andong ini. Jadi kita akan menaiki andong ini. Alhamdulillah kuda-kudanya terlihat sehat ya, tuh. Kuda-kudanya terlihat sehat, shining, shimmering, splendid dan gemuk. Kita sengaja pilih kuda yang paling montok. Kuda yang sehat ya. Iya, biar kita nyaman ya naiknya. Ya, ini kudanya harus bahagia. Jangan kitanya saja yang bahagia, tapi kudanya juga harus bahagia. Benar. Lo lihat sehat loh, montok loh. Kayak dirawat baik-baik nih. Andong kita. Silakan princess. Emang cakep ya? Princess, Iya, cakep loh. ladies first. Iya benar cakep. Ya. Oh ini pegangan. Nah.
Nah, kita tuh tadi dibawa naik andong sampai ke Keraton Surakarta ini. Kita akan masuk ke dalamnya karena di dalamnya ada museum dan let's go kupas tuntas sejarah keraton. Keraton Surakarta berdiri megah sebagai pusat kebudayaan Jawa. Tempat di mana tradisi dan seni hidup dalam harmoni. Setiap sudutnya menyimpan kisah raja-raja dan perjuangan masa lalu, terukir dalam arsitektur yang anggun. Lebih dari sekedar istana, Keraton Surakarta adalah jiwa yang menjaga dan menghidupkan warisan Nusantara. Keraton Surakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1745 oleh Pakubuwono II. Adalah simbol kebesaran dan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram yang terpecah. Terletak di jantung kota Surakarta, istana ini merupakan kediaman raja dan pusat budaya serta tradisi Jawa yang kaya. Memasuki kawasan keraton, kita melangkah ke masa lampau, di mana setiap dinding dan gerbang yang terukir bercerita tentang kemegahan sejarah. Arsitektur khas Jawa berpadu dengan pengaruh Eropa, menciptakan harmoni yang menggambarkan pencampuran zaman kolonial dan tradisi lokal. Bangunan bersejarah seperti Sasana Sawaka, tempat raja menerima tamu, dan museum yang menyimpan koleksi pusaka menambah kekayaan warisan budaya. Lebih dari sekedar monumen sejarah, Keraton Surakarta masih berfungsi sebagai pusat upacara adat dan kebudayaan. Berbagai ritual seperti grebek dan sekaten terus dipertahankan sebagai penghormatan kepada leluhur. Dengan kemegahannya, Keraton Surakarta bukan hanya cerminan kejayaan masa lalu, tetapi juga simbol keberlanjutan budaya yang lestari hingga hari ini. Usai menjelajah Keraton Surakarta, kami berkunjung ke sebuah museum yang memberi kami banyak inspirasi. Museum Tumurun adalah pertemuan antara warisan dan seni kontemporer, menampilkan karya-karya dari seni klasik hingga instalasi modern. Museum ini menawarkan pengalaman estetika yang mendalam. Sebagai penghormatan kepada keluarga kolektor seni, Tumurun menjadi ruang refleksi tentang tradisi dan inovasi yang hidup berdampingan. Guys, jadi aku lagi di lantai 2 Museum Tumurun ini, di mana lantai 2 ini dipergunakan untuk instalasi art dari beberapa seniman berbeda yang akan diganti setiap 6 bulan sekali. Nah, kebetulan banget pada bulan ini instalasi art yang lagi ditampilkan adalah dari seniman bernama Albert Yonatan yang aku ternyata suka banget sama konsep artnya dia. Albert Yonatan ini mempertanyakan tentang kehidupan dan kematian. Jadi karya-karya seninya yang ditampilkan ini adalah semua adalah tentang pertanyaan-pertanyaan dia. Katanya terinspirasi dari dulu zaman kecilnya dia itu, waktu dia meninggal orang tuanya. Dia mempertanyakan apakah setelah meninggal itu arwahnya ke surga, apakah ke neraka, atau arwah kita nanti akan lenyap begitu saja. Nah, dia mengaplikasikan atau menceritakan filosofi dia ke dalam sebuah artnya itu dalam bentuk tanaman yang bertumbuh dari tanah liat, patung-patung, dan juga nih tanaman yang bertumbuh ini. Jadi dia kayak memang harus menunggu beberapa bulan untuk melihat apakah dari sebuah tanah yang kosong itu bisa bertumbuh kehidupan yang baru. Ini contohnya, nih, semua tuh tanaman. Tapi medianya berbeda-beda karena ada beberapa yang menggunakan, kayak ini contoh beberapa pot yang tadi katanya itu menggunakan pot yang digunakan untuk abu kematian seseorang, tapi digunakan dalam aplikasi art ini. Nah, contoh lainnya, ini ada patung-patung dewa-dewa. Jadi selain dia mempertanyakan tentang kehidupan, kematian, dia juga sangat-sangat punya pertanyaan besar tentang dewa-dewi, apakah benar-benar ada ataukah tidak, dan juga Tuhan. Jadi dia tuh kita bisa bilang ateis gitu. Dia mempertanyakan sebenarnya Tuhan itu dibuat manusia atau manusia dibuat Tuhan gitu. Itu konsep seninya dia.
yang memiliki arti dan filosofis yang dalam banget. Selain dari tanaman, ini juga karya seninya dia. Ini filosofis banget juga. Kalau dilihat dari jauh ini kayak apa ya? Kayak cuman benda hitam berbaris. Tapi ternyata ini adalah patung Dewi Kuan Yin yang jumlahnya dari ujung sini ke ujung sana adalah 404. Di mana 404 itu adalah angka kematian. Lagi-lagi tentang kematian, dan katanya filosofinya itu sengaja dibuat berderet karena saat kita melihat dari ujung sini ke ujung sana, semakin ke ujung sana itu semakin blur, yang berfilosofi tentang hidup itu semakin jauh kita lihat itu semakin blurry karena kita tidak akan tahu masa depan kita itu akan ada di mana, kita bersama siapa, atau kita akan meninggalkan dunia itu kapan. Ini blur banget kan. That's why pesannya adalah be present, alias fokuslah ke masa sekarang yang sedang kalian hadapi. Tidak usah jauh melihat ke depan, karena masa depan itu belum ada dan masih blurry. That's why orang-orang overthinking tuh karena melihat ke masa depan yang padahal tuh masih blurry. Akhirnya kalian menciptakan skenario drama kalian sendiri padahal itu belum tentu terjadi. That's why fokuslah ke masa sekarang, apa yang ada di hadapan kalian hadapi. Selamat sore. Untuk menutup hari ini nih, ini bagus banget, lagi golden hour gitu. Dan kita lagi berada di Puro Mangkunegara namanya. Kayak keraton juga, tapi lebih tepat disebut sebagai kadipaten kali ya di Surakarta ini. Ini aku pakai pakaian yang lumayan harus rapih karena malam ini kita akan dinner. Jadi di dalam Puro Mangkunegara ini ada restoran namanya Pracima. Nah, restoran itu kayak restoran fine dining gitu. Dan kalau kalian mau ke sana harus reservasi booking dan pakai pakaian yang rapih. Jadi disarankan untuk memakai baju yang berkerah dan kain Nusantara. Tuh, nah kebetulan di restoran Pracima nanti lagi ada art installation dari museum tadi yang kita kunjungi, yaitu Museum Tumurun. Ini aku kasih sneak peek aja di depannya. Juga ada beberapa foto-foto Jawa Tengah yang ditampilkan. Tuh, cakep-cakep. Jadi buat teman-teman yang suka art juga nih, mumpung lagi ada event di sini dari Museum Tumurun dan Puro Mangkunegara, buruan kunjungi. Di taman cantik kerajaan bernama Pracima Twin ini, ada sebuah restoran bernama Pracima Sana. Makan malam di Pracima Sana adalah pengalaman fine dining yang memukau, menghidupkan kembali keanggunan dan kemewahan ala kerajaan Jawa. Setiap hidangan disiapkan dengan keterampilan tinggi, menampilkan cita rasa yang kaya dan bahan-bahan pilihan, menciptakan perpaduan yang sempurna antara tradisi dan inovasi kuliner. Suasana restoran yang elegan dihiasi dengan nuansa budaya Jawa, menambah keistimewaan setiap momen. Dalam pencahayaan yang lembut,
para tamu disuguhkan dengan sajian yang bukan hanya menggoda selera, tapi juga merupakan karya seni yang menghormati warisan kuliner. Makan malam di Pracimasana adalah sebuah perjalanan ke masa lalu yang memberikan pengalaman gastronomi yang tak terlupakan, layaknya makan malam para raja. Setelah makan malam, kami bermalam di sebuah hotel yang sangat memberikan kami kenyamanan. Hotel Gram by Ambarukmo adalah oasis modern di jantung Yogyakarta, menggabungkan kenyamanan dan keanggunan dalam setiap detail. Setiap kamar menawarkan suasana hangat dan fasilitas terkini, menciptakan ruang yang ideal untuk bersantai. Dengan pelayanan yang tulus, hotel ini menciptakan pengalaman istimewa, di mana setiap momen menjadi kenangan, dan di sini ketenangan bertemu dengan pesona kota, menjadikan setiap langkah sebagai perjalanan yang memikat. Selamat pagi, hari ini adalah hari ketiga kita balik lagi ke Yogyakarta. Tadi malam nginep di hotel yang enak banget namanya Gram. Dan pagi ini kita mengoleh hari dengan experience yang ini akan keren banget. Karena ini menurut aku eksklusif sih, karena kita akan ngerasain jadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Abdi dalam ini adalah orang-orang dari luar keraton yang bukan keluarga keraton, yang mengabdi untuk bekerja di keraton. Jadi kata temanku tadi, bekerja sebagai abdi dalam ini adalah pekerjaan yang membanggakan banget. Kayak jadi abdi dalam tuh pride Yogyakarta banget. Jadi kita akan merasakan mulai dari berpakaian full seperti abdi dalam, terus belajar untuk berperilaku gimana menjadi abdi dalam juga. So, let's go, penasaran banget. Mau nyapa Kak Yuki dulu. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi di hari ketiga kita bersama Ambarukmo. Pagi ini spesial ya kita ya, spesial. Boleh banget deh gantiin gue nge-host. Oke. channel Apa? gue. Ya Kak, dijelasin Kak itu apa? Oke, jelasin ya. Jadi ini adalah program baru dari Keraton Yogyakarta ya, dimana kita bisa merasakan setengah hari dari pagi sampai siang experience menjadi abdi dalam gitu. Abdi dalam ini adalah staff orang-orang yang membantu gitu ya para keluarga keraton di dalam keraton. Terus di hari ini kita akan merasakan jadi abdi dalam, dimana dari pertama kita akan belajar berbusana seperti abdi dalam ya. Seperti ini untuk busana yang perempuan dan yang ini laki-laki. Nanti selain itu kita juga akan belajar kayak tata krama ya, manner, mungkin cara jalan, cara duduk gitu sebagai abdi dalam. Tuh kayak gini. Jadi kita mengikuti kegiatan menjadi abdi dalam ya. Terus yang paling seru sebenarnya, yang paling menarik buat aku adalah kita bisa melihat laboratorium konservasi Keraton Yogyakarta. Berarti di sini kan kita bisa melihat bagaimana para abdi dalam merawat dan mengkonservasi mungkin peninggalan-peninggalan leluhur dari keluarga keraton ya kan. Jadi kayaknya masih ada, nanti kita melihat mungkin kayak cara menyimpan mungkin batik atau mungkin naskah-naskah atau buku-buku dulu yang lama ya di keraton. Jadi ini menarik banget, spesial buat gue ya. Mungkin menurut Pandu gimana, yang menarik apa? Aku tertarik dengan cara Kak Yuki ngomong depan kamera sih. Aduh, Gantiin aku terima aja ya. kasih. Channelnya Disambut jadi host. backpacker Yuki aja, boleh? Ini pasangannya backpacker tampan apa dong? Backpacker cantik. Asik. Kita bikin ini ya, khusus. Nah, kita sudah selesai pakai satu set pakaian dari abdi dalam versi prianya, lengkap dari belangkon, bajunya warna hitam biru dongker, biru navy gitu, dan juga kainnya. Dan di dalam ini ada kayak kain ekstra buat pengikat pelilit lagi biar supaya ini tuh nggak jatuh-jatuh. Cakep banget, simple tadi kayak terlihat humble sekaligus kayak gagah, elegan gitu loh. Kayak kebetulan rambutku kan gondrong, jadi harus diikat dan dimasukin ke dalam belangkon supaya tidak terlihat. Bagus itu telinga terlihat. Terus tidak boleh memakai perhiasan karena tadi kebetulan aku memang selalu pakai anting, jadi aku copot. Kalung aku copot dan gelang pun juga aku copot supaya bisa jadi full
merasakan sebagai abdi dalam. Merasakan menjadi seorang abdi dalam di Keraton Yogyakarta adalah perjalanan menyelami jiwa tradisi yang telah hidup berabad-abad lamanya. Ini bukan hanya sekedar peran atau pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian yang mendalam. Terjalin erat dengan sejarah dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam balutan busana tradisional yang penuh simbolisme, setiap langkah yang diambil penuh dengan kehormatan dan ketelitian. Tugas-tugas yang dijalankan dari menjaga upacara hingga melestarikan kebersihan keraton dilakukan dengan penuh kesadaran akan makna spiritual dan sosial yang lebih dalam. Menjadi abdi dalam adalah tentang menjaga harmoni, baik di dalam lingkungan keraton maupun di antara para penghuni dan pengunjungnya. Setiap gerakan, sekecil apapun, dilakukan dengan rasa hormat yang tinggi, mencerminkan dedikasi untuk melestarikan adat istiadat yang telah menjadi warisan agung Keraton Yogyakarta. Ini adalah panggilan untuk menjaga dan merawat keseimbangan antara masa lalu dan masa kini, di mana sejarah yang besar dan tradisi yang kuat terus dipelihara agar tetap relevan di dunia yang semakin modern. Di setiap ritual, di setiap persembahan, ada penghormatan mendalam kepada para leluhur dan penguasa yang pernah berjalan di aula keraton ini. Kesederhanaan hidup sebagai abdi dalam juga menjadi refleksi dari nilai-nilai spiritual, di mana pengabdian dan ketulusan menjadi fondasi utama. Dalam keheningan keraton, terasa betapa kuatnya keterikatan antara manusia dengan tanah, sejarah, dan budaya yang telah ada jauh sebelum kita. Merasakan menjadi seorang abdi dalam bukan hanya soal menjalani rutinitas, melainkan menyatu dengan warisan yang hidup, menjadi bagian dari jantung Keraton Yogyakarta yang terus berdetak dengan penuh makna dan keagungan. Jadi setelah tadi kita merasakan experience jadi abdi dalam, sekarang nih momen terakhir dimana kita disuguhkan sama Royal Lunch Experience. Bener kayak royal banget loh, karena di setup lesehan tapi dengan glamour. Bukan begitu Mas David? Iya, setelah jadi abdi dalam, sekarang makan jadi sultan ya. Iya. Oke, jadi tadi setelah kita selesai experience menjadi abdi dalam di keraton, aku langsung ganti pakaian, tapi masih kayak adat yang khas Jawa Tengah banget, lengkap dari atas sampai ke bawah. Sekarang kita sudah ada di Puro Paku Alam, ini kayak kerajaan juga, dan kita kegiatan ini menarik banget karena kita akan nyoba untuk belajar panahan Jawa. Aku juga kurang tahu nih panahan Jawa ini apakah olahraganya bangsawan zaman dulu atau gimana. Jadi kita akan belajar di dalamnya, dan kayaknya sih nggak mudah karena ada teknik-tekniknya tersendiri di panahan Jawa ini yang membedakan dengan panahan-panahan lainnya. Contohnya kayak harus berpakaian seperti ini. Let's go. Kita belajar jemparingan atau panahan Jawa. Ternyata unik ya, kalau di panahan Jawa ini dia posisinya duduk tidak berdiri. Nah, ini kita akan belajar nih caranya gimana. Cewek-cewek di sebelah mana? Cewek di sebelah kiri. Oh, cewek kiri. Oh, bebas. Oh, bebas. Kita akan diajari. Nah, ini seru banget nih teman-teman lagi belajar panahannya. Kita lihat yang paling dekat Dendi ya, sebelah sini tuh. Ini Dendi mencoba. Kita intip yang cewek-cewek lagi mencoba. Ayo Yuki, Wangsa, anak-anak bunda. Ayo, lepas.
Wih. Gimana? Susah ya? Iya. Berat ya? Tidak semudah itu ya. Ngeketnya. Selamat pagi. Hari ini sayangnya adalah hari terakhir aku explore Jogja dan sekitarnya. Tapi malam tadi tuh aku seneng banget karena aku nginep di hotel yang aku udah penasaran banget dari dulu. Namanya adalah Royal Ambarukmo. Ini adalah the best hotel in Jogja. Konsepnya modern tapi dia dicampur sama culture uniknya Jogja. Jadi kayak ada banyak ornamen-ornamen yang tradisional juga. Terus pokoknya fasilitasnya yang pasti bintang 5 banget. Dan lengkap semua, ada pool, ada gym, ada restoran yang bagus, pool kidsnya juga ada, everything they got it here. Menginap di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta adalah merasakan kemewahan modern yang dipadu dengan warisan sejarah yang kaya. Dulunya bagian dari istana kerajaan, hotel ini menghidupkan kembali kejayaan masa lalu melalui arsitektur megah dan sentuhan budaya Jawa yang autentik. Setiap sudutnya mengajak kita menyelami sejarah. Sementara layanan mewah memastikan kenyamanan tak tertandingi. Di sini, tradisi dan kemewahan bertemu dalam harmoni sempurna, menjadikan setiap momen penuh keanggunan. Nah, di Royal Ambarukmo mereka juga punya aktivitas-aktivitas menarik yang bisa kita ikutin. Salah satunya pagi ini akan aku ikutin adalah patehan. Patehan ini adalah kayak tea ceremony, alias kayak tradisi minum teh tapi ala-ala kerajaan. Jadi kayak harus ada mannernya dan kita juga harus ganti baju. Nih, changing room, kita akan ganti baju ke pakaian tradisional dulu ya. Nah, sekarang aku sudah berganti pakaian mengenakan pakaian khas laki Jawa lagi, lengkap dengan belangkon, atasan, dan jarik alias kalung bawahnya. Karena aku lagi jalan-jalan di area hotel, menurut aku menarik banget. Ini adalah area pendoponya Hotel Ambarukmo, Royal Ambarukmo. Nah, area ini tuh ternyata bersejarah loh. Area pendopo ini tuh dulu adalah rumahnya Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nih, tuh masih dijaga banget, tapi kita nggak boleh masuk ke dalamnya. Terus juga dibuat ini namanya miniatur dari Taman Sari. Nih, cakep banget. Jadi teman-teman yang berkunjung dan menginap di Hotel Royal Ambarukmo beruntung banget karena bisa main-main ke sini, area pendoponya yang bersejarah dan estetik juga buat foto-foto, buat video-video, keren banget di sini. Coba mau menyapa dulu Ge Wangsa yang sekarang jadi Mbak Wangsa ya. Jadi bukan kayak Bali lagi, udah jadi Mbak Jawa. Mbak Jawa sekarang ya. Iya dong. Coba dijelaskan ini Jadi outfitnya. ini adalah kain batik, dan ini adalah pakaian atasan kebaya bludru. Nah, kalau misalkan di keraton, kebaya bludru itu lebih identik untuk keluarga dari kerajaan. Jadi nggak boleh sembarangan orang datang ke keraton pakai kebaya bludru. Luar biasa. Ini hanya diperkenankan oleh keluarga kerajaan, Wow. anak, dan juga permaisuri. Luar biasa. Terus ini pun berkain ada aturannya ya. Oh ya? Ini wirunya harus ada di tengah. Oh, Dan oke. wiru perempuan, laki-laki itu beda. Kalau perempuan itu listnya lebih kecil. Ini listnya lebih kecil, 2 jari. Begitu. Terima kasih Ge Wangsa. Pendopo di Hotel Royal Ambarukmo adalah pusat kemegahan budaya Jawa yang menyatu dengan kemewahan modern. Dengan arsitektur khas dan suasana yang tenang, pendopo ini menghidupkan kembali tradisi istana, menjadi tempat di mana tamu dapat merasakan keagungan masa lalu. Disinilah patehan atau Royal Tea Ceremony berlangsung. Sebuah ritual penyajian teh yang dulu hanya dinikmati oleh para raja. Dalam setiap langkah yang anggun, dari pemilihan daun teh hingga penyajiannya, tersimpan makna filosofis tentang keharmonisan dan ketulusan.
Mengikuti patehan di bawah naungan pendopo ini bukan hanya menikmati teh, tetapi juga menyelami tradisi yang penuh keindahan dan kesederhanaan. Selanjutnya kita akan menikmati Royal Lunch, masih di Royal Ambaruk Mall. Ladosan dahar. Masih ya, konsepnya adalah makan siang ala bangsawan Jawa. Menunya dimulai dari snack, appetizer, banyak macam. Wow. Diiringi oleh musik gamelan. Ladosan dahar di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta adalah pengalaman kuliner yang menghidupkan kembali tradisi kerajaan Jawa. Royal Lunch ini menyajikan hidangan khas yang dahulu dinikmati para raja, disiapkan dengan penuh perhatian dan keahlian. Setiap menu dipilih dengan cermat, mencerminkan kekayaan rasa dan warisan kuliner yang kaya. Dari rempah-rempah eksotis hingga sajian mewah khas istana. Di lingkungan yang megah dan elegan, di mana setiap gigitan mengisahkan sejarah dan kelezatan dari masa lampau. Nah, kita sampai ke destinasi terakhir banget karena sedihnya ini adalah hari terakhir dan ini adalah spot terakhir yang akan kita kunjungi. Tapi ini akan spesial banget karena again aku orang yang suka art banget. Kita mampir ke tempat namanya Jogja National Museum. Nah, di Jogja National Museum ini ada event setahun sekali selama 2 bulan digelar namanya Art Jog, di mana dia memperkenalkan seni-seni kontemporer dan modern di dalam pamerannya. Penasaran banget, kita akan cek dulu. Art Jog adalah perayaan seni tahunan yang menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kreativitas dan ekspresi artistik. Setiap tahun, seniman dari berbagai penjuru berkumpul untuk menampilkan karya-karya inovatif yang melampaui batasan tradisional. Mulai dari lukisan, instalasi, hingga seni pertunjukan. Art Jog tidak hanya menawarkan pengalaman visual, tapi juga menyajikan ruang dialog antara seniman, pengunjung, dan komunitas seni. Dengan tema yang selalu relevan dan progresif, acara ini menggugah pemikiran dan mengundang refleksi tentang isu-isu sosial, isu budaya, dan isu kemanusiaan. Di sini, seni menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selama perjalanan ini, kami tak hanya mengagumi megahnya arsitektur dan kayanya tradisi, tapi juga menyelami makna yang terkandung dalam setiap elemen budaya. Pakaian adat yang syarat simbol, tarian yang mengisahkan sejarah leluhur, hingga kelezatan kuliner yang diracik dengan kearifan lokal. Semuanya menjadi bagian dari cerita yang tak lekang oleh waktu. Di balik setiap pengalaman, kami menemukan kesederhanaan yang penuh keagungan dan bagaimana setiap detail budaya dipertahankan dengan penuh rasa hormat. Bersama Ambarukmo, perjalanan ini membawa kami lebih dari sekedar menjelajahi tempat, tapi menyentuh kedalaman warisan yang hidup di Yogyakarta dan Surakarta. Kami bawa pulang bukan hanya cerita, tapi juga kekaguman pada harmoni yang terjalin antara masa lalu dan masa kini, menjadikan pengalaman ini kenangan yang terus hidup.